Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, tahukah kamu bahwa suatu reaksi kimia ada yang berjalan dengan cepat dan ada juga yang berjalan dengan lambat? Contoh reaksi yang berjalan dengan cepat yaitu seperti meledaknya kembang api di udara. Namun, ada pula reaksi yang berjalan dengan sangat lambat seperti reaksi pengkaratan pada besi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin banyak jumlah partikel yang ada di dalamnya. Lalu, hubungannya dengan laju reaksi bagaimana? Nah, kita ambil contoh. Misalkan kita memiliki dua buah pita Mg dengan massa yang sama, lalu direaksikan dengan HCl 10 ml yang memiliki konsentrasi berbeda. Pada gelas kimia yang pertama, HCl yang digunakan adalah 1 molar. Sedangkan pada gelas kimia kedua digunakan HCl dengan konsentrasi 2 molar. Kira-kira pada gelas yang mana reaksi berlangsung lebih cepat? Ya, betul. Reaksi kimia berlangsung lebih cepat pada gelas yang kedua. Kenapa demikian? Penjelasannya adalah karena pada HCl dengan konsentrasi 2 molar memiliki jumlah partikel yang lebih banyak dibanding HCl 1 molar. Semakin banyak jumlah partikel ini, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel. Semakin sering terjadinya tumbukan antar partikel, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Faktor berikutnya adalah luas permukaan. Luas permukaan yang dimaksud adalah luas permukaan bidang sentuh partikel yang mengalami reaksi. Contohnya adalah, misalkan kita mereaksikan HCl 1 molar yang masing-masing kita reaksikan dengan logam Mg. Namun, logam Mg yang kita gunakan dibedakan dari bentuk fisiknya. Jika kedua logam misalkan memiliki massa yang sama namun bentuknya berbeda, logam berbentuk batangan pada gelas pertama dan logam yang telah dipotong-potong dengan ukuran yang lebih kecil pada gelas kedua, mana yang akan lebih cepat habis bereaksi? Jawabannya adalah logam yang telah dipotong dengan ukuran yang lebih kecil yang akan lebih cepat habis bereaksi. Hal ini dikarenakan tumbukan partikel yang lebih sering terjadi karena bidang sentuh partikel yang lebih banyak. Kita misalkan, pada logam Mg dengan bentuk batangan utuh hanya memiliki 4 bidang sentuh saat mengalami tumbukan, misalkan pada bagian depan, belakang, kanan, dan kiri. Namun, pada logam yang telah dipotong dengan ukuran yang lebih kecil, setiap potongan akan memiliki 4 bidang sentuh yang sama seperti logam batangan. Begitu pula potongan lainnya. Jadi, bidang terjadinya tumbukan antar partikel akan lebih banyak, sehingga laju reaksi akan terjadi lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah suhu. Pengaruh suhu ini berhubungan dengan energi kinetik partikel. Kita beri contoh reaksi lagi, yaitu mereaksikan HCl dengan volume dan konsentrasi yang sama, direaksikan dengan logam Mg dengan massa dan bentuk yang sama. Namun bedanya, pada gelas kimia pertama, reaksi dilakukan dengan pemanasan, sedangkan pada gelas kimia kedua, tidak dilakukan pemanasan. Kira-kira laju reaksi mana yang berlangsung lebih cepat? Ya, betul. Reaksi yang dilakukan dengan pemanasan akan berlangsung lebih cepat. Penjelasannya adalah karena dengan menaikkan suhu, maka energi kinetik partikel pada suatu zat akan lebih besar. Hal ini mengakibatkan partikel akan bergerak lebih cepat. Pergerakan partikel yang lebih cepat inilah yang mengakibatkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berikutnya adalah katalis. Penambahan katalis pada suatu reaksi kimia dapat mempercepat laju reaksi. Mengapa demikian? Jadi, ketika suatu campuran ingin terjadi reaksi, memerlukan suatu energi minimum agar campuran tersebut bereaksi. Energi minimum itu kita sebut dengan energi aktivasi. Nah, penggunaan katalis ini akan menurunkan energi aktivasi tersebut, sehingga campuran tersebut akan lebih cepat untuk bereaksi. Jadi gimana Sobat Kimia? Sudah tahu kan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Jangan lupa untuk terus belajar ya, dan tunggu video-video kita selanjutnya.